Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Jangan ngamuk dulu, Anda tuh kayak sapi bunting ya, bawaannya sensitif terus. Thumbnail video review ini bukan mau mengolok-olok film terakhir dari Daniel Craig sebagai James Bond kok. Sejak muncul sebagai James Bond versi modern yang awalnya diperkenalkan di film Casino Royale sejak 15 tahun lalu, perlu ku garis bawahi, No Time to Die mungkin bukan film James Bond Daniel Craig yang terbaik, tapi ini justru penutup yang epic. Lantas apa yang membuat aku berani bertanya, serius, cuma segini? Apa sih yang salah? Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia review singkat film No Time to Die. Alhamdulillah, penantian panjang sekian lama akhirnya bisa tuntas juga. Ditonton legal, di bioskop pula di tengah pandemi gini. Mudah-mudahan bioskop nggak tidur panjang lagi ya, amin. Oke, singkatnya, No Time to Die melanjutkan film Spectre 2015 lalu, masih berkutat dengan sebuah organisasi teroris Spectre. James Bond ya akhirnya memilih pensiun dari MI6 dan meninggalkan Madeline dengan rahasia masa lalunya. Bukan pergi untuk mendapatkan ketenangan, justru James Bond mesti berhadapan dengan musuh mematikan lainnya yang boro-boro mengancam nyawanya cuma modal senjata api. Ini justru menggunakan senjata biologis. Modal sentuhan kulit, korban akan meregang nyawa. Agak kasihan sih sama penonton yang bela-belain ambil kursi paling bawah, paling depan, hampir 3 jam di dalam bioskop dengan jarak pandang sedekat itu. Itu keluar-keluar bioskop matanya apa nggak baling ya? Oke, kenapa aku berani-beraninya bilang serius, cuma segini? Percayalah, ini bukan semata-mata buat menilai No Time to Die film yang jelek. Sebaliknya, ini film yang epic. 25 tahun perjalanan film-film James Bond berganti peran, treatment yang mengalami perubahan ke sisi yang jauh lebih baik. No Time to Die jelas penutup saga James Bond yang epic. Meski tidak sekomikal apa yang pernah tersajikan di film-film James Bond pendahulunya, No Time to Die masih sadar buat tetap mempertahankan pesonanya dari sisi manapun, baik dari sisi James Bond, Bond Girl, atau bahkan konflik ceritanya. Bisa dibilang ini bukan film James Bond yang bikin ngantuk kok. Kalau kata teman-temanku, film James Bond itu kadang punya flow yang suka melehoy di beberapa babak. Tapi syukurnya itu diperbaiki. Pemaparan ceritanya kali ini boleh dibilang padat dan kokoh. Jeda yang tidak begitu banyak, alhasil emang konsekuensinya penonton mesti terpaku sekian jam tanpa diperbolehkan meleng dari jalan ceritanya. Kalau enggak, siap-siap bingung udah berapa dialog yang kalian lewatkan. Ya kawan, percayalah, kalau kalian sebatas menikmat film aksi, James Bond No Time to Die mungkin akan jadi film terpanjang tahun ini yang bakal memuaskan kalian. Arahan yang cerdas ditambah panning kamera yang paham mengambil momen, menghasilkan visual sequence actionnya yang endul surendul tak kendul-kendul. Ajib, mungkin Fast and Furious 9 akan merasa malu melihat ini. Tanpa perlu embel-embel meluncur ke angkasa, No Time to Die berhasil menampilkan gelaran aksi laga yang top notch. Deretan pemainnya tetap memukau. Daniel Craig tetap konsisten meski harus menanti sekian tahun untuk bisa beradu peran sebagai James Bond setelah Spectre 2015 lalu. Aku tuh selalu demen nih ngeliat mata nih orang. Nggak perlu berdialog, Doi itu tahu kelebihannya. Modal matanya aja bisa mengisyaratkan sesuatu dan itu bisa nyampe ke penonton. Tapi lain hal dengan yang satu ini. Ada hubungannya dengan statementku sama thumbnail video ini. Serius, ini soal peran antagonis. Serius? Really? Cuma segini aja? Kemakan ekspektasi selangit, maaf, itu salahku juga sih. Salah emang karena sudah mengagungkan kepiawannya di Bohemian Rhapsody. Rami Malek di film No Time to Die bahkan boleh kuanggap cuma antagonis hidup segan mati tak onda. Dibilang sangar, makasih. Dibilang kalem pun, ya gimana? Terlalu klise dengan segala konflik yang dibangun sama karakter satu ini. Dan ini bahkan terus berulang ke peran antagonis lainnya yang sekali lagi cukup bikin aku, speechless. Ini paling menyebalkan sama film drama action ya, penyakit lama yang terus berulang. Tokoh antagonis selalu dibuat setengah-setengah, seolah mereka nggak boleh lebih dominan atau bahkan mengimbangi aktor utamanya. Alhasil, sebagus apapun Daniel Craig menutup aksinya sebagai James Bond di film ini, tetap nggak dapat imbang yang pas.
Nah, kalau ditanya, sepanjang film-film James Bond yang diperankan Daniel Craig, mana yang terbaik? Jawabannya, Casino Royale, no debat. Nggak setuju nggak apa-apa, toh kita emang dari awal nggak sejalan kan, makanya nggak jodoh? Hehehe, cia. Tapi emang, Even No Time to Die bisa se-epic ini, tetap bukan film James Bond yang terbaik. Ingat, epic bukan berarti yang paling bagus. Jangan tanya link haramnya, jangan tanya juga apa iya film ini kudongengin, kutumbuk kau, kubenamkan kau kerawa-rawa. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.